kakak aku udah nggak bisa lihat terakhir kalinya, ini mama aku pengen gitu ngelihat yang terakhir kalinya. Jadi cuma sekitar 5 menit lah, at least aku bisa melihat wajahnya mamaku yang terakhir kali. Demam tinggi. Nah, kami nggak nyangka bahwa itu COVID. Jadi lagi-lagi kami sekeluarga mengira bahwa oh aman karena hasilnya non reaktif gitu, itu bukan COVID. Nah, dari situ terus kemudian baru nular ke mama, ke papa. Tanggal 29 Mei itu mereka berdua dilarikan ke rumah sakit karena memang sudah kondisinya sudah nggak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Papaku hanya sempat dirawat di rumah sakit itu cuma 1 malam. Setelah itu dikuburkan sesuai protap COVID. Waktu kakakku meninggal dunia itu aku larang semua keluargaku kasih tahu ke mamaku karena aku takut kondisinya semakin ngedrop. Jadi sampai beliau meninggal itu mama nggak tahu kalau kakakku sudah meninggal. Untuk melihat jenazah itu memang aku nggak bisa. Jenazahnya papaku pun aku nggak bisa lihat, kakakku nggak bisa lihat juga. Tapi begitu mamaku meninggal, ibunya ngerasa shock, bener-bener yang kehilangan banget gitu kan anak. Akhirnya aku dibolehin ikut prosesi pemandian jenazah. Jadi aku dikasih APD lengkap. Jadi walaupun itu aku hanya mampu bertahan 5 menit. Aku harus isolasi mandiri selama 1 bulan lebih itu sampai akhirnya dinyatakan negatif. Jangan sampai kita baru percaya bahwa COVID ini ada setelah kita sendiri mengalami ataupun ketika kita sudah kehilangan orang-orang terdekat kita gitu. Cukup pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Sesederhana itu aja. Bumi itu datar. Kata siapa manusia pernah mendarat di bulan? Semua itu bohong, palsu. Ini pasti adalah konspirasi NASA dan para elit global. Tunggu dulu, jangan langsung asal percaya pada teori konspirasi. Bagaimana kalau itu ternyata cuma hoax? Teori konspirasi, teori konspirasi. Mulai dari Mama Rika, Wahyudi, Remason, sampai Illuminasi. Tapi tahukah kita, apa sih teori konspirasi itu sebenarnya? Singkatnya, teori konspirasi adalah anggapan bahwa ada dalang di balik terjadinya suatu peristiwa, terutama kalau melibatkan hal-hal berbahaya, ilegal, dan rahasia. Biasanya para dalang ini adalah orang berkuasa yang tergabung dalam suatu perkumpulan rahasia, entah buat menyembunyikan alien luar angkasa atau untuk menguasai dunia. Setiap ada kejadian yang penjelasannya sulit dicerna akal sehat kita, sedikit-sedikit kita langsung percaya pada sembarang teori konspirasi. Padahal banyak teori-teori konspirasi yang tak bisa dijamin kebenarannya alias hoax. Bagaimana bisa begitu? Menurut pakar neuroscience Paul Whelan, amigdala di otak kita otomatis akan mencoba mencari pola saat kita menghadapi situasi yang kacau balau dan terlalu sulit untuk dicerna. Apalagi di zaman sekarang di mana segala jenis informasi mau yang benar atau mau yang ngaco bisa segampang klik-klik di Google. Hal ini juga didukung teori Ramsey yang menyatakan saat menghadapi data acak yang melimpah, manusia punya kecenderungan untuk menghubungkan satu data dengan data lainnya sampai membentuk pola. Tujuannya tentu supaya kita bisa membedakan informasi mana yang berguna dan mana yang cuma nge-spamin otak kita. Tapi masalahnya, tidak jarang kecenderungan ini malah membuat kita asal menghubung-hubungkan informasi yang sebetulnya nggak berhubungan sama sekali, tapi yang penting masuk akal buat kita. Contohnya,
Coba tengok jalanan depan rumah kita yang lurus dan rata. Buat kita-kita yang belum pernah keluar angkasa, tentu lebih gampang menyimpulkan bahwa bumi itu ternyata datar. Nah, emang nyatanya bumi itu datar tahu? Bumi bulat cuma akal-akalan tukang tahu bulat sama NASA. Jadi ntar tahu bulat laku, mereka bagi hasil dah tuh. Atau mungkin memang begitu. Hanya saja, ahli fisika David Robert Grimes dari Universitas Oxford telah membuktikan secara ilmiah bahwa konspirasi besar-besaran sungguhan nyatanya sulit diwujudkan. Soalnya, satu kelompok beranggotakan 2.500 orang saja cuma bisa mempertahankan kerahasiaan maksimal 5 tahun saja. Sementara pendaratan di bulan sudah terjadi 50 tahun lalu dan melibatkan lebih dari 400.000 orang dan masih dibilang hoax. Foto bohong-bohongan itu mah. Bukan salah kamu kok kalau masih ngefans sama teori konspirasi NASA, karena pada dasarnya kita manusia adalah makhluk yang sangat rawan kena bias proporsional, yaitu kecenderungan untuk tidak percaya bahwa sesuatu yang besar bisa disebabkan oleh hal-hal yang kita anggap kecil. Selain itu, kita juga cenderung langsung menolak ide yang bertentangan dengan keyakinan kita. Fenomena ini disebut sebagai backfire effect. Jadi tidak usah heran kalau teman kita ada yang ngeyel seperti si Jugi ini. Jangan langsung pada percaya kata-kata kopi. Mending lo pada coba tonton dulu analisa gue tentang teori konspirasi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Hati-hati, jangan-jangan ada konspirasi di balik video ini.